A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ma gharraka, apa yang telah menipu engkau, apa yang telah memperdaya engkau, bi rabbikal karim, terhadap Tuhanmu yang maha mulia, yang maha murah hati, yang maha pemurah. Kenapa kalian itu terperdaya oleh hal-hal lain sehingga kamu tidak ingat kepada Tuhanmu, padahal Tuhanmu itu maha pemurah? Kamu makan, minum, kamu berpakaian yang bagus, semuanya kan diberi oleh Allah. Begitu pemurahnya Allah. Tapi kenapa engkau terpedaya dengan keindahan, kekayaan yang engkau miliki pada saat itu? Jadi di sini Allah mempertanyakan kepada orang-orang yang sudah terlanjur masuk neraka karena dulu di dunia mereka tidak ingat kepada Allah. Karena tidak ingat kepada Allah, maka mereka tidak ingat pada perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Kalau mereka tidak ingat perintah dan larangan Allah, maka kemungkinan besar mereka tidak melaksanakan perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah. Mari kita ambil pelajaran di sini untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita hanya mempelajari maknanya, artinya, maka kita hanya menangkap bahwa di hari kiamat itu orang akan ditegur masing-masing. Apa yang memperdayakan engkau? Titik. Tapi kita ambil, lalu apa dong yang harus kita lakukan? Apa yang harus aku persiapkan supaya aku tidak seperti itu? Aku tidak ditegur oleh malaikat, tidak ditegur oleh Allah mengenai hal-hal yang aku dulu ketika di dunia itu lalai. Oleh karena itu kita pelajari di sini ada kata gharraka. Gharra artinya itu menipu, memperdaya, atau menjanjikan tapi palsu. Itu gharrah, ya. Kalau ada orang janji akan memberi kita sesuatu tapi ternyata tidak, nah itu namanya menipu, gharrah. Tapi bisa juga gharrah itu bukan dari orang lain, tapi dari kita sendiri. Dari kita sendiri itu apa? Misalnya kita itu terjadwal melakukan suatu tugas, kemudian tugas satu diikuti dengan kegiatan tugas yang lain. Ketika kita melakukan tugas yang satu, kita kadang-kadang tenggelam di situ, tenggelam terlalu asyik. Ya, terlalu asyik itu mungkin karena memang dia menikmati pekerjaan itu, tapi kemudian dia lengah, lupa tugas berikutnya. Nah, itu dia menjadi tertipu oleh pekerjaannya sendiri. Nah, yang menipu itu apa? Ya bisa hal-hal yang baik, bisa hal-hal yang buruk. Oleh karena itu kita mempelajari ayat ini sebagai peringatan agar kita tidak mudah terpedaya dari dalam diri kita sendiri, ya, terpedaya karena kita punya keinginan tertentu, kita punya kesenangan tertentu, lalu kita lupa. Bisa juga terpedaya dari faktor luar. Kalau dari faktor luar itu kita sering menyebutnya godaan, rayuan. Ya, jadi kalau setan menggoda kita, itu juga setan sedang menipu kita. Sedang menipu kita, kita tertipu enggak? Ya, kita seringkali kalau di dalam kehidupan ini suka
tertipu terutama dalam kegiatan bisnis begitu. Nah, ini tipu dayanya ini bahayanya bukan hanya kerugian materi, tetapi bisa menyebabkan kita masuk neraka. Nah, kita ini dalam kehidupan sehari-hari oleh Allah disodorkan kejadian-kejadian. Ya, saya lebih cenderung mengatakan disodorkan, karena kejadian-kejadian itu lebih banyak terjadi di luar kehendak kita. Lebih banyak terjadi di luar kehendak kita. Jarang sekali kejadian yang seperti kita inginkan. Kalau orang yang sombong, orang yang egocentris atau self-centered, itu seringkali mengharapkan orang lain melakukan perbuatan atau kegiatan yang sesuai dengan yang dia inginkan. Itu tidak mungkin, karena setiap orang itu mempunyai pola pikir yang berbeda, mempunyai perasaan yang berbeda, mempunyai keinginan yang berbeda, mempunyai tradisi yang berbeda, maka perilakunya pasti berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita mesti selalu waspada akan kejadian-kejadian yang pada umumnya di luar dugaan kita. Caranya gimana? Ya kita mesti memperkokoh prinsip yang kita miliki. Kita punya prinsip tertentu, kita pegang secara disiplin. Kalau ada ajakan, godaan setan, kalau godaan atau ajakan atau rayuan itu tidak sesuai dengan prinsip kita tolak. Tapi kalau sejalan, nah kita jalani, kita ikuti. Ya. Nah, kejadian-kejadian itu ada kalanya kita kategorikan sebagai kejadian yang baik, ada yang kita kategorikan sebagai buruk. Kapan kita mengatakan kejadian itu baik dan kapan kita mengatakan kejadian itu buruk? Barangkali Pak Dadang bisa menyebutkan. Pak Dadang, daripada ngantuk saya tanya saja. Daripada ngantuk saya tanya, kapan Pak Dadang menganggap satu kejadian itu baik? Ya. Apa? Ada yang lain yang membantu Pak? Kapan kita mengatakan kejadian itu baik? Kapan Pak Hadi? Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kebanyakan orang itu orang yang punya prinsip, ya. Orang yang punya prinsip kegiatan atau kejadian yang baik adalah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tapi pada umumnya kita menganggap yang baik itu adalah yang sesuai dengan selera saya. Ukurannya selera, ya. Ukurannya selera. Ya, seperti Allah mengatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan kamu membenci sesuatu padahal itu baik. Jadi kita menentukan atau mengatakan itu baik salah. Jadi judgement kita, keputusan kita bahwa kejadian itu baik salah. Karena apa? Ukurannya bukan Quran dan hadis, tetapi ukurannya selera. Nah, kalau selera, ya kalau suami kita meninggal, baik apa jelek? Tergantung selera dong. Kalau suaminya itu nggak mau kerja, nggak memberi nafkah, suka mukul-mukul, dia meninggal merdeka, gitu kan. Jadi sesuai dengan selera. Nah, itu kita diingatkan bahwa kita itu jangan tertipu dengan kejadian-kejadian, karena kejadian-kejadian itu sebenarnya kejadian itu semuanya baik. Semua kejadian itu baik. Kok bisa mengatakan semua kejadian baik? Nah, itu tadi ukurannya Quran, Al-Quran, Quran dan hadis. Biyadikal khair, hanya di tanganmu Allah semua kebaikan. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah itu baik. Tuh, aku sakit flu kan gak enak. Baik apa jelek? Ya kalau kamu menganggap bahwa flu itu membuat kamu tidak bisa bekerja hari itu,
karena kamu tidak bisa bekerja, kamu nggak punya duit, terus karena nggak punya duit kamu nggak bisa beli nasi, kamu menganggap flu itu jelek. Tapi kalau kamu menganggap bahwa aku kena flu ini karena aku memperlakukan diriku sendiri secara zalim, aku tidak memberi istirahat yang cukup pada badanku, aku memaksa diri untuk bekerja lembur terus sampai kurang tidur dan terlalu lelah. Jadi aku terlalu mengeksploitasi diriku sendiri. Allah menegur, nggak bisa, kamu tidak bisa mengeksploitasi dirimu sendiri. Kamu harus sehat. So, oleh karena itu, flu itu teguran dari Allah. Kalau Allah mau menegur kita, berarti Allah peduli pada kita. Kalau Allah peduli pada kita, berarti Allah sayang atau benci sama kita? Sayang. Jadi ketika bersin, alhamdulillah, Allah sayang kepadaku, Allah menegur aku supaya aku menjaga kesehatanku sendiri, gitu ya. Nah, seringkali orang itu justru terlena ketika kejadian-kejadian itu dianggap baik oleh manusia, oleh kita-kita ini. Karena tadi saya mengatakan kita manusia cenderung mengatakan baik bila kejadian itu menguntungkan kita. Coba kaya dan miskin, mana lebih baik? Lebih baik kaya apa miskin, Pak Dadak? Kaya lebih baik. Karena apa? Sesuai selera. Aku mau beli baju yang bagus, aku bisa beli karena aku kaya. Aku mau pergi, nggak usah nyetir lah, pakai taksi, aku bayar. Itu pakai duit. Jadi banyaknya uang itu kita anggap bagus karena itu sesuai dengan selera kita, sesuai dengan kesenangan kita. Nah, hati-hati ya kalau Allah menyodorkan kita dengan kejadian yang menyenangkan seperti ini, justru seringkali kita lengah, lupa kepada Allah. Padahal Allah ketika memberi kita kenikmatan, memberi kita rezeki yang cukup, memberi kita kesehatan, maksudnya Allah itu apa? Supaya kita bersyukur. Kamu tuh makan dari mana sih? Aku dari kerja-kerja sendiri. Oke lah, kamu kerja sana. Tapi kalau Allah membuat padi tidak tumbuh, bisa makan nggak? Kalau Allah membuat tanaman semuanya nggak ada yang tumbuh, mau makan apa kamu? Kalau ada tanaman, kamu mau makan, ya nggak apa-apa, nggak usah makan sayur, makan daging aja. Lah, daging itu dari binatang. Binatang itu makannya makan tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhannya nggak ada, mana ada binatang? Oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah, ketika kita makan sesedikit apapun itu adalah dari Allah. Kesehatan kita dari Allah. Nah, ketika kita itu banyak duitnya, suka idenya macam-macam. Idenya macam-macam. Bandingkan dengan orang yang duitnya pas-pasan. Yang pas-pasan kepengen enggak? Wah, ini kalau musim winter begini, pergi ke kutub daerah utara, daerah dingin, murah nih, banyak diskon. Hotel-hotel murah. Ayo mumpung murah. Dan kita belum pernah melihat salju. Pergilah ke Eropa, ke Jepang begitu. Terus sana ngapain? Ya jalan-jalan aja, sekali-sekali lah menikmati kehidupan. Jadi ketika dia punya duit, dia punya inisiatif pergi ke sana. Padahal maksudnya Allah, aku kasih kamu rezeki banyak ya, lebih banyak daripada yang kamu butuhkan. Supaya apa? Ketahui saudaramu, saudara sepupu, keponakanmu itu nggak bisa makan. Masa kamu tega, kamu membiarkan saudara-saudaramu tidak bisa makan, kamu enak-enak aja jalan-jalan ke Tokyo. Nah, jadi kita mesti menangkap bahwa pemberian Allah itu adalah tugas. Nah, kita seringkali menganggap pemberian Allah itu kenikmatan. Ya memang kenikmatan, tapi ada pesan, ini tugas.
Apakah saya ngomongnya ini tidak sesuai dengan Quran? Pak Mahdi tadi bilang sesuai dengan Quran. Saya sering mengutip potongan ayat itu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Saya sering mengutip ini di surat At-Tolaq. Allah tidak memberi tugas kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah telah berikan. Ya. Allah ketika memberi tugas, selalu tugas itu sesuai dengan apa yang sudah diberikan. Kalau Allah belum memberi, nggak ada tugas. Laki perempuan nikah, belum punya anak, sudah ada tugas merawat dan mendidik anak apa enggak? Ya enggak lah, anaknya enggak ada kok. Jadi ketika Allah belum memberi anak, orang itu tidak diberi tugas merawat dan mendidik anak. Ketika manusia masih kecil, akal pikirannya belum bijaksana, tidak ditugasi untuk sholat. Enggak. Sholat, zakat dan sebagainya itu ditugaskan kepada orang yang memang sudah matang pola pikirnya, yang kita menyebut akil baligh. Jadi Allah hanya menugasi kita kalau Allah sudah memberi. Artinya apa? Kalau Allah memberi apapun kepada suatu, kita mesti nangkapnya, aku dapat duit nih. Tugas apa yang Allah berikan kepada saya melalui duit ini, gitu. Jadi begitu kita dapat duit, tugas apa ya? Ini kan kalau orang tidak memikir tugas, wah ini aku punya duit banyak nih, ayo kita jalan-jalan. Terus aku nggak punya duit, aku traktir jalan-jalan ke luar negeri. Ke luar negeri itu hati-hati ya, karena misalnya kalau kita ke luar negeri kan mesti kita butuh penginapan di hotel. Terus kita jalan-jalan capek, sampai di hotel ditawarin itu di meja gitu kan ada kalau butuh pijat gitu. Terus kita, waduh gini pijat enak nih, yang datang kalau kita laki-laki, yang datang wanita, mudah sekali tergoda itu ya. Mudah sekali tergoda. Jadi karena kita melakukan sesuatu yang semacam itu, maka godaannya juga banyak. Nah, oleh karena itu kita mesti selalu waspada dengan cara apapun yang Allah berikan kepada kita membacanya ini adalah tugas. Kalau ada seorang wanita, tidak hanya satu orang ya, yang dia merasa nggak nikah, tapi dia tidak gelisah. Dia hanya bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ya saya ini kok sampai umur segini tidak kedatangan laki-laki yang soleh, yang mau jadi suami saya. Kalau yang laki-laki yang tidak soleh sih banyak, ya kan? Tapi udah deh, kalau laki-laki nggak soleh jangan, lebih baik jangan, karena lebih banyak menyengsarakan daripada menyenangkan kalau laki-laki tidak soleh. Ya. Tuhan, kenapa Engkau belum memberi aku suami yang soleh? Tugas apa? Loh, lihatnya jangan tidak nikahnya, lihatnya bahwa karena tidak nikah atau belum nikah berarti belum ada kewajiban melayani suami. Karena begitu seorang wanita kedatangan suami, dia berarti diberi oleh Allah suami. Karena diberi suami, maka dia punya kewajiban-kewajiban terhadap suaminya, meskipun dia juga mempunyai hak. Ya, suami istri kan ada hak, ada kewajiban. Nah, terus kalau tidak ada suami, ya nggak ada kewajiban. Terus apa pemberian Allah ketika tidak punya suami? Dia punya waktu lebih banyak. Punya waktu lebih banyak untuk apa? Allah memberi aku waktu lebih banyak ini. Terus dia lihat, bapak ibuku makin tua, tanteku makin tua, omku makin tua. Oh, keponakanku ada yang perlu pertolongan. Oh, rupa-rupanya Allah memberi aku waktu banyak untuk mengurusi mereka.
Nah, dengan begitu orang ini ketika melayani ibunya, bapaknya, omnya, tantenya, itu melayaninya dengan senang hati. Karena setiap langkah yang dia lakukan itu pahala. Setiap yang dia lakukan itu pahala. Ya, jadi kita mesti menangkap pemberian Allah apapun itu adalah penugasan. Nah, jangan sampai ketika kita diberi sesuatu oleh Allah, terutama kalau harta, lalu kita lupa. Ini ada dialog di akhirat. Ada dialog orang yang di neraka lalu menyalah-nyalahkan Tuhan, gara-gara orang itu Tuhan, mereka itu yang menyesatkan saya. Jadi rupa-rupanya dia salah pilih teman. Kita kan seringkali mendapatkan informasi bahwa kenapa dia begitu, kenapa dia suka korupsi, salah pilih teman. Kenapa dia konsumsi narkoba, salah pilih teman. Kenapa dia nakal, salah pilih teman, dan sebagainya. Nah, jadi hati-hati dalam mencari teman. Kemudian si yang ditanya, yang dikeluhkan tadi ditanya. Ini saya ulang lagi, di neraka ada dua kelompok. Yang satu kelompok itu menuding orang lain, Tuhan, mereka itu yang telah menyesatkan kami, lipat gandakan siksaan untuk mereka, lipat gandakan. Terus Allah bertanya kepada mereka, emangnya benar kamu yang menyesatkan mereka? Enggak Tuhan, mereka sendiri yang sesat. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Sampai di neraka pun masih bisa ngeles seperti itu. Enggak, kami tidak mencari kawan dekat kecuali yang sesuai dengan apa yang engkau harapkan. Itu ngelesnya mereka. Tapi poin saya adalah walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasudzikr. Tapi karena engkau memberi mereka kenikmatan, engkau memberi kenikmatan kepada mereka dan juga kepada orang tua mereka. Ini kira-kira kasusnya kan ada orang yang kaya raya sebagai warisan dari orang tuanya. Orang tuanya rajin berbisnis, mendapatkan untung banyak, terus kekayaannya itu banyak, diwariskan kepada anaknya, pengusaha bisnisnya pun juga diwariskan, sehingga anak-anaknya itu menjadi kaya raya sebagai warisan dari orang tuanya dan dilanjutkan bisnisnya. Nah, karena itu anak-anak ini menjadi keenakan, dia mau beli apa-apa bisa dan sebagainya. Dan mohon maaf, biasanya kalau laki-laki kaya itu ada nggak wanita lain yang nempel-nempel, yang deket-deket? Banyak. Itu saya lihat video itu ada yang ditanya itu di podcast gitu, ditanya, kamu lebih suka mana sih, laki-laki yang beristri dan laki-laki yang tidak beristri? Itu terang-terangan dia. Mohon maaf saya tidak nyebut nama, tapi dicari ada. Dan dia terus terang. Saya senang sekali keterus terangannya, karena yang saya sukai karena saya ingin belajar kenapa sih kok orang itu bisa seperti itu. Rupa-rupanya latar belakangnya dulu mulai kecil tuh begitu-begitu sampai akhirnya kelakuannya seperti itu. Mana lebih kamu sukai? Yang beristri atau yang enggak? Yang beristri lah. Nah, kok begitu? Iya, dia ngomongnya kan yang baik. Kalau dia ditanya kan ngomongnya baik. Kalau yang punya istri kan dia sudah ngerti kebutuhan wanita. Jadi dia sudah terbiasa memperlakukan wanita dengan baik. Kalau dia tidak punya istri, dia nggak kenal wanita, lalu dia memperlakukan wanita dengan tidak baik. Aku nanti dibikin iseng aja, dipakai untuk iseng aja. Jadi kalau yang punya istri itu kasih sayangnya lebih. Terus gimana kamu bisa memikat mereka? Gampang. Kita cari aja kelemahannya. Kalau ada laki-laki punya istri mencari wanita lain, itu berarti dia merasa ada yang kurang dari istrinya.
Kekurangan itu saya tutup. Kekurangan itu. Nah, istri ini kan kalau misalnya olahraga itu kan amatir. Tapi kalau wanita lain itu kan profesional. Jadi kalau pemain volleyball itu, pemain volley itu kalau istri itu pemain amatiran, ya sukarela aja. Tapi kalau yang wanita lain itu memang profesinya seperti itu. Nah, orang yang ini ada dosen olahraga nih, orang yang olahragawan yang prof dan yang amatir, latihannya lebih berat mana, Pak? Yang profesional bukan? Latihannya lebih banyak yang profesional. Wanita yang profesional itu latihannya lebih banyak, karena lebih banyak performance-nya lebih bagus. Hati-hati ya. Nah, itu sehingga duit yang banyak itu mengundang orang-orang yang ingin merayu dan sebagainya. Tergoda enggak? Jadi antara lain walakin mata'tahum, tetapi engkau memberi mereka kenikmatan dan juga bapak-bapak mereka hatta nasudzikr, sampai mereka lupa kepada Allah. Ya gimana enggak lupa? Karena rayuan ini, kebetulan saya ambil contoh wanita ini ya. Rayuan wanita ini merayu supaya laki-laki ini mendekati Allah atau menjauhi Allah? Menjauhi. Jadi dengan begitu pergaulan semacam itu membuat dia lupa kepada Allah. Karena kalau dia ingat kepada Allah, nggak mungkin mempan dirayu. Kalau ingat, nggak mungkin. Jadi mana yang duluan ini? Dia lupa kepada Allah lalu terus dia mau dirayu, atau dirayu dulu kemudian dia lupa? Bisa dua-duanya ya, bisa dua-duanya, bisa salah satu di antara dua-duanya itu mungkin. Tapi pesannya adalah waspada ya, ketika Allah memberi kita kenikmatan, di situ ada cobaan. Cobaan itu bisa membuat kita lupa kepada Allah. Wa kanu qauman bura, akibatnya mereka menjadi umat yang binasa. Nah, kalau kita kaitkan dengan cobaan, kita kan suka mendapatkan pelajaran dari ustadz-ustadz. Cobaan atau ujian, Allah itu menguji kita, ada kalanya ujian baik, ada kalanya ujian buruk ya. Kami memberi kalian kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan hal yang buruk dan hal yang baik, fitnatan, sebagai ujian. Nah, yang seringkali membuat kita tergelincir justru yang berupa kenikmatan ya, karena kenikmatan itu satu tadi, adanya godaan atau rayuan dari luar. Bisa nggak godaannya itu dari dalam? Bisa. Orang yang duitnya banyak itu kan rajin bekerja, umumnya orang yang duitnya banyak itu hasil dari rajin kerja. Kalau namanya rajin kerja itu sibuk. Nah, kesibukan itu juga menggoda lagi, karena sibuk ngurusi bisnisnya, lupa sholatnya. Nah, itu kita ada menghadapi dua front ini, front dari luar dan front dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita itu pikiran kita terlalu tenggelam di situ, kegiatan kita terlalu tenggelam di situ, nanti kita lupa kepada Allah. Ya tentu orang yang baik itu yang digambarkan oleh Allah, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah, yaitu orang-orang yang bisnisnya, perdagangannya, transaksinya tidak membuat mereka lupa kepada Allah, tidak lupa pada sholatnya, tidak lupa membayar zakat ya. Kemudian apalagi situasi dalam kehidupan. Situasi dalam kehidupan itu kita kan biasanya berteman. Kalau kita biasa ke masjid, kita berteman dengan sesama orang yang di masjid ya, yang dibicarakan ya masalah sholat, zikir. Kalau tuh ada olahraga bagaimana olahraga ini bisa
memikat anak-anak supaya datang ke masjid untuk sholat, gitu kan? Nah, itu kiranya begitu. Tapi kalau kita sedang berbisnis, kita kan juga berteman dengan orang-orang yang berbisnis. Itulah maka orang-orang berbisnis itu pada mendirikan asosiasi. Ada asosiasi industri gula, ada industri kopi dan sebagainya. Nah, itu ketika berteman, maka mereka itu juga tukar menukar pendapat, tukar menukar pengalaman. Nah, tukar menukar pengalaman ini biasanya terus diserap, lalu poinnya yang paling penting adalah bagaimana bisnisku ini tetap maju, tidak terkalahkan, tidak mati gara-gara bisnis orang lain. Ya, dalam bisnis itu persaingannya ketat sekali, ya, dan seringkali persaingannya itu jahat lah. Ya. Oleh karena itu dalam bisnis maka akan ada usaha menang-menangan, ya, usaha menang-menangan. Coba kalau kita menyebut istilah yang dipakai oleh pengusaha, kita harus meningkatkan, kalau bahasa Inggrisnya, we have to improve our competitive edge. Competitive edge, edge itu apa? Edge itu ujung pisau, ujung pedang. Kita harus meningkatkan ketajaman pedang persaingan kita, pedang untuk kompetisi. Artinya apa itu? Kita harus siap untuk membunuh pengusaha lain. Kita yang hidup, kita yang makin besar. Nah, ini digambarkan oleh Allah sebagai watafakhurum bainakum watakathurum fil amwali wal aulad. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah bahwa banyak orang menganggap kehidupan dunia ini hanya main-main aja, hanya senda gurau. Banyak orang, tidak semuanya, ya. Wazinah, dan keindahan. Terus poin yang relevan tadi, watafakhurum bainakum, dan berbangga-banggaan di antara kalian. Bangga bisnisnya lebih besar, bangga kekayaannya lebih banyak. Watakathurum fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakan harta dan anak-anak. Anak-anak ini seringkali diartikan arti sempit itu anak kandung, tapi seringkali juga diartikan anak buah. Nah, anak buah ini kita lihat partai yang besar dan partai yang kecil, mana yang sombong. Ada sih kecil sombong, tapi janjinya sombong, kita akan menjadi partai yang terbesar gitu. Nyombongnya begitu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang partai yang besar, nyombongnya itu bukan hanya ngomong saja, tapi langsung mematikan langkah-langkah partai-partai yang kecil. Partai yang kecil mau menyodorkan calon presiden, nggak bisa, harus ada threshold 20%. Itu yang membuatkan yang partai besar. Jadi dikasih batasan-batasan supaya partai yang kecil tidak bisa mencalonkan calon presiden, begitu. Nah, itu biasa orang memperbanyak pengikut. Nanti kalau banyak pengikut dianggap partai besar. Terus mereka menjadi lupa kepada Allah, dan Allah mengingatkan di bagian akhir dari ayat ini, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup di dunia ini tiada lain adalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Jadi mentang-mentang partainya gede lalu berbuat semena-mena, mencalonkan orang yang pembohong, ya jadi. Terus sekarang ketika pembohong itu dicaci maki sana sini, partainya itu cuci tangan. Sekarang negara yang merasa paling besar, paling kuat, sombong, negara kecil-kecil ditantang-tantang sana sini, bahkan langsung dibom. Tapi ketika yang nantang perusahaan negara yang besar ngeper, ya, nantang dengan perang dagang, ngeper, mundur lagi. Ya, jadi ingat, mata'ul ghurur, kehidupan dunia itu begitu. Nah, Allah memberikan contoh. Contohnya itu petani. Orang bertani itu tanamannya subur,
Ketika subur dia merasa bangga, ya. Kemudian merasa bangga, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffar, seperti hujan yang membuat kesuburan itu membuat kufar menjadi terkagum-kagum. Siapa yang tahu arti kufar di sini? Kufar di sini bukan berarti orang kafir, ya. Kufar di sini artinya petani. Jadi kafir itu bisa berarti orang yang mengingkari Islam, mengingkari Allah. Kafir bisa berarti petani. Kok bisa berarti petani? Kafir dari kata kafaro. Kafaro itu menutup. Petani itu pekerjaannya membuat lubang, ditaruh benih, biji, ditutup. Jadi petani itu tukang nutupin biji. Nah, itu terus mereka disebut kufar. Sampai para petani itu pada terheran-heran. Tapi ketahui ya, suatu saat bisa saja Allah itu menghabiskan itu. Tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu hutama. Dibuat oleh Allah, tidak ada hujan, kering seketika dan tidak berbuah. Nah, ini ada contoh yang bagus itu di negeri Sabak. Di sana sini itu ada kebun yang subur sekali. Nah, itu maksudnya Allah supaya mereka bersyukur. Tapi ternyata mereka tidak bersyukur. Padahal Allah memberi kenikmatan itu ketika mereka beriman. Sampai disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Negeri yang baik karena subur dan Allah Maha Pengampun. Itu kejadian di Sabak. Tapi kemudian mereka tidak bersyukur, tapi malah lupa kepada Allah, tidak bersyukur, lalu dihabiskan oleh Allah. Caranya gimana? Gampang. Yang subur-subur itu kan biasanya di lereng-lereng, di daerah tinggi. Kasih saja hujan yang lebat sekali, ya, kemudian banjir bandang menggerus humus. Kalau tanah itu humusnya hilang, kesuburannya hilang. Lalu tinggal yang bisa tumbuh hanya tanaman-tanaman yang buahnya itu pahit, ya. Nah, karena itu ini sebagai pesan berikutnya, supaya kita itu tidak menekankan pada pengumpulan harta dan membanggakan harta. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian itu suka menekankan pada perolehan kehidupan dunia, padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, ya. Kita harus hati-hati. Orang-orang yang suka menggoda kita itu mereka disebut setan, dan setan itu suka menjanjikan janji-janji yang indah, tapi janjinya itu janji palsu. Ya'iduhum wa yumannihim. Setan atau orang-orang yang jahat itu suka bikin janji dan membangkitkan keinginan-keinginan. Ya, wa yumannihim, membangkitkan keinginanku Indonesia yang besar, Indonesia raya dan sebagainya, tapi dengan cara yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Setan itu kalau janji itu janjinya palsu, beda dengan Allah. Terus dan yang suka menipu kita itu rasa kelebihan kita. Kalau kita merasa lebih, maka kita menjadi merasa sombong. Jadi sombong itu karena ada merasa diri lebih. Nah, orang yang merasa diri lebih kecenderungannya tidak mau taat kepada peraturan karena dia menganggap bahwa dia lebih penting, dia lebih pintar. Karena dia merasa lebih pintar, maka dia dinasihati orang siapapun tidak mau menerima, karena dia menganggap orang lain itu kalah pintar. Nah, dan Allah memberi petunjuk kepada kita, janganlah kita itu berteman akrab dengan orang-orang yang lupa kepada Allah. Nanti kita akan terbawa, ya. Allah wanti-wantinya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Kamu jangan nuruti ajakan orang-orang yang lupa kepada Allah, wattaba'a hawa, dan dia hidupnya hanya mengikuti keinginan saja. Hawa nafsu itu artinya keinginan diri. Jangan mengikuti, jangan bergaul akrab-akrab dengan orang yang hidupnya hanya mengikuti keinginan saja.
wa kana amruhu furuta. Apa yang mereka lakukan itu seringkali melampaui batas. Melampaui batas itu misalnya butuh makan. Makan itu kan hanya mempertahankan hidup, tapi mencari makanan yang tidak hanya memberi bahan untuk mempertahankan hidup, tapi juga memberi gengsi. Memberi gengsi, mencari rumah makan yang keren. Wah, aku makannya di sana dan sebagainya. Ya. Jadi orang-orang yang suka menipu kita dalam tanda kutip itu adalah orang-orang antara lain yang kehidupannya itu hanya serba menuruti keinginan sendiri saja.